Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Laka lantas yang menewaskan seorang pengendara jadi perhatian serius polisi, apalagi korban dianiaya usai kecelakaan. Segmen kedua diisi rangkuman berita peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di berbagai daerah, termasuk Berau dan Balikpapan. Olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Dewi Sartika, Sungai Pinang Luar, Samarinda menjadi perhatian serius polisi. Terlebih ada indikasi penganiayaan terhadap korban. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan satu orang yang diduga menganiaya korban kini masih dimintai keterangan. Tetapi status orang tersebut belum dijelaskan secara rinci. Untuk memastikan status orang tersebut, polisi akan menggelar perkara. Sebelum mobilnya dihidupin panas terus kering. Kita tunggu dari tim Inavis masih menganalisis hasil olah TKP. Hari ini kita cek, kita coba sesuaikan dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang ada di tempat kejadian ini pada saat itu. Pak, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan ada tindakan penganiayaan Pak ya, atau gimana Pak? Ya, lagi dipelajari oleh pihak penyidik. Oke. Ada yang diamankan dalam kejadian ini Pak? Ya? Ada yang diamankan? Ada. Ya. Siapa itu dan yang diamankan dan? Nanti Berapa orang? tanyakan ke penyidiknya. Ya. Apakah salah satu yang mengejar Korban ini? Kemungkinan seperti itu. Ya, nanti dicek ke ini. Ya. Ya, nanti hasil olah TKP, persesuaian antara data yang ada maupun keterangan saksi, nanti kita laksanakan gelar, nanti kita baru bisa tentukan kira-kira pasal apa yang ini, apakah laka lantas, apakah itu ada unsur-unsur penganiayaan 70 atau hal lain. Dari video kamera pengintai, awalnya pengendara sepeda motor melaju dan menabrak mobil yang terparkir di tepi jalan. Tidak lama berselang, datang dua sepeda motor yang dikendarai 3 orang. Mereka sempat menganiaya korban yang terkapar sebelum kembali berkendara dan meninggalkan korban yang terkapar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kenapa? Kepolisian di Samarinda kembali dibuat geger pasca pernyataan Ismail Bolong terkait setoran dana tambang batubara. Kegegeran kembali terjadi setelah beredar grafik aliran dana ke petinggi polisi di Kaltim. Dalam grafik yang memuat beberapa nama penambang dan pemodal itu sudah menyetorkan dana hingga 30 miliar rupiah. Dana tersebut disetorkan kepada Direktur Ditkrimsus Polda Kaltim dan selanjutnya dialirkan ke sejumlah nama mulai Kapolda hingga Kapolresta dan Kapolres. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli memastikan grafik tersebut tidak benar. Propam Polda Kaltim memastikan jika grafik tersebut bukan buatan mereka. Dengan grafik tersebut, seperti yang sudah disampaikan pada awal kejadian bahwa kami tidak mengetahui asal-usul grafik tersebut. Kemudian sudah ditekankan lagi oleh Polda Kalimantan Timur bahwa kebenarannya tidak bisa dipastikan, jadi itu tidak benar. Artinya memang itu adalah berita hoak atau seperti apa Dan? Yang pasti tidak benar. Dari koordinasi dengan Polda sendiri tentang di Propam sendiri seperti apa Dan? Apakah memang ada sudah koordinasi itu memang tidak benar adanya grafik itu Dan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas bahwa itu bukan merupakan produk dari Propam Polda Kalimantan Timur dan itu tidak benar.
Untuk mengungkap asal-muasal grafik tersebut, polisi kini memburu penyebar dan pembuat grafik aliran dana batubara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satres Narkoba Polres Berau di Tanjung Redep menangkap 26 tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Puluhan tersangka ini ditangkap saat operasi antik bulan Oktober hingga November 2022. Bersama tersangka disita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan double L. Wakapolres Berau Komisaris Polisi Rangga Abiyasa menyatakan, barang bukti yang disita ini berupa 45,17 gram sabu-sabu dan 318 butir obat keras jenis double L atau pil koplo. Puluhan tersangka ini ditangkap secara terpisah. Tandan. Di sini Polres Berau dalam Sat Narkoba itu sudah mengungkap 18 kasus dengan 26 tersangka dan barang bukti 45,6 gram serta beberapa butir double. Semua kasus-kasus tersebut akan diproses secepatnya. BB narkobanya apa cuma sabu-sabu aja dan Selain 45,17 gram sabu, itu 318 butir double L. oh berarti ada 2 jenis narkoba yang bersangkutan. Barang bukti narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke tangki septik. Sedangkan para tersangka harus siap menghadapi ancaman pidana 4 hingga 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Laka lantas yang menewaskan seorang pengendara jadi perhatian serius polisi, apalagi korban dianiaya usai kecelakaan. Segmen kedua diisi rangkuman berita peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di berbagai daerah, termasuk Berau dan Balikpapan. Jumat 4 November 2022, rongga dalam tanah yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara di Jalan Trikora Samarinda Seberang didatangi wali kota bersama rombongan. Wali kota menegaskan jalan tersebut kewenangan provinsi, namun mereka akan secepatnya menutup rongga tersebut jika Dinas Pemprov Kaltim tidak segera mengambil tindakan. Jumat 4 November 2022, relawan pemadam kebakaran di Samarinda diberi pelatihan teknik penanganan kebakaran lahan dan hutan. Pelatihan ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan peralatan dan sumber daya guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Minggu 6 November 2022, jalan santai mengelilingi kampung dengan mengenakan kebaya, seragam militer, baju dokter dan pekerja dilakukan warga Kampung Biru Gang Hawaii, Samarinda Utara. Kegiatan untuk memeriahkan Hari Pahlawan ini diawali dengan senam bersama. Tujuan warga yakni untuk mengenang jasa pahlawan perjuangan kemerdekaan. Senin 7 November 2022, kobaran api yang membakar Pasar Maridan di kilometer 4 Sepaku Penajam Pasar Utara dengan cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. 17 kios jadi korban dalam musibah tersebut. Regu pemadam kesulitan menjangkau titik api karena jalannya sempit. Selasa 8 November 2022, permukiman Jalan Melati, Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Tengah terbakar. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari kayu. Tidak lama berselang, kobaran dipadamkan oleh regu pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 8 rumah gagal diselamatkan. Selasa 8 November 2022, 191 tersangka narkoba di Kalimantan Timur ditangkap di Tres Narkoba. Bersama tersangka disita barang bukti narkoba 1,8 kg sabu-sabu. Untuk menangkap para tersangka, polisi bekerja sama selama 21 hari melalui operasi Antik Mahakam 2022. Rabu 9 November 2022, warga Jalan Dewi Sartika, Samarinda dihebohkan penemuan jasad pria bersimbah darah di atas aspal. Tak jauh dari jasad pria didapati satu sepeda motor rusak dan satu mobil juga dalam kondisi rusak di bagian belakang sebelah kiri. Saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Rabu 9 November 2022, bangunan liar di Jalan Danau Maninjau, Samarinda Kota dibongkar paksa oleh Satpol PP. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut berdiri di atas parit. Saat pembongkaran, petugas menggunakan berbagai alat mulai palu hingga gergaji mesin. Pemilik hewan peliharaan di Samarinda Utara terlihat antusias saat mendatangi lokasi suntik rabies yang berlangsung di halaman kantor camat Samarinda Utara. Suntik vaksin dan rabies ini diberikan secara gratis oleh Dinas Peternakan dan Kecamatan. Nggak ada ya. Pemilik hewan peliharaan bersemangat mendatangi lokasi vaksin rabies karena kegiatan semacam ini jarang didapat. Kucingnya yang mana, Bu? Buat divaksinasi.
vaksinasi ya? Sudah berapa lama melihara kucing ini, Mas? Sudah 7 bulan. 7 bulan ya? Berarti ini baru pertama kali vaksin ya? Baru pertama kali. Kemudian harapan Mas dengan adanya vaksin gimana? Semoga diadakan terus untuk mencegah rabies. Rabies ya? Di seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia ya? Iya, siap. Berapa ya? Udah 2 tahun lebih, pokoknya ada 3 di rumah. Ada 3 di rumah. Kenapa nggak dibawa 3-3-nya nih? Sudah kemarin. Oh, sudah kemarin. Ini vaksin yang keberapa Mbak ikuti? Pertama ya. Oh, iya. Kenapa sih harus divaksin, Mbak? Iya, biar sehat dong. Biar sehat ya. Oh. Mbak, kalau melihara kucing seperti ini sulit nggak sih? Enggak sih, yang penting mau makan aja. Yang penting mau makan aja. Iya. Oh, iya. Meski vaksinasi rabies diberikan secara gratis, namun hewan peliharaan yang akan disuntik vaksin harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya yakni suhu badan hewan peliharaan tidak lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nomor HP-nya ada kan, Mbak? Ada, nomor hijau. Mbak, kenapa sih harus disuntik rabies? Supaya nggak menular, Mas, ke yang lain. Karena kan ini salah satu penyakit menularkannya. Salah satu penyakit Iya. menular. Nah, syaratnya agar hewan bisa divaksin apa nih? Ya, sehat sih. Sehat. Nah, yang Kemudian penting apa yang harus diperiksa sebelum divaksin? biasanya suhunya dulu. Suhunya berapa derajat bisa divaksin? Kalau rata-rata 37 sih, 36-37. 3637 ya. Suhu normalnya segitu. Gitu. Berarti kalau di atas itu Biasa tunggu dulu dia reda, tenang dulu. Biasanya itu karena stres juga sih kalau misalnya suhunya tinggi. Jadi kita biasanya biarkan dulu sampai suhunya normal baru kita vaksin. Vaksinasi rabies hewan peliharaan ini akan dilaksanakan di semua kecamatan secara bergilir. Warga yang memiliki hewan peliharaan mulai anjing, kucing, dan monyet disarankan untuk mendatangi lokasi vaksinasi guna menghindari berbagai penyakit hewan. Tahun depan diulangi lagi nih, seminggu jangan mandi dulu. Oh iya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jadi artis. Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Laka lantas yang menewaskan seorang pengendara jadi perhatian serius polisi, apalagi korban dianiaya usai kecelakaan. Segmen kedua diisi rangkuman berita peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di berbagai daerah, termasuk Berau dan Balikpapan. Peringatan Hari Pahlawan ke-77 di Kabupaten Berau berlangsung di halaman kantor Bupati Kamis siang. Upacara ini dihadiri aparatur sipil negara, anggota DPRD, tentara, polisi, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Kepala Kejaksaan Negeri Nislianuddin yang menjadi inspektur upacara menyatakan, untuk menjadi pahlawan di era sekarang, maka generasi muda harus mampu meringankan beban warga dari krisis pangan, serta tidak mudah terpecah belah oleh berbagai isu menyesatkan. Pada intinya kan kita harus jadikan teladan para pahlawan yang telah melalui kita, tapi tentu dalam suasana yang berbeda ya. Nah, sekarang ini kan seperti kita ketahui bahwa dalam dunia global sekarang ini kesulitan tadi disampaikan oleh Menteri Sosial, kesulitan kelangkaan pangan, energi ini. Nah, itu untuk pejuang-pejuang muda untuk menyesuaikan diri, berinovasi, untuk membangun negeri ini ya. Kemudian yang kedua tentang memperkuat persatuan. Nah, seperti yang disampaikan oleh pesan-pesan pejuang tadi, tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia ini hanya tinggal nama. Itu yang kita perkuat persatuan dan jangan mudah dipecah belah oleh apapun kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan itu.
Peringatan Hari Pahlawan ini diakhiri dengan tabur bunga di makam pahlawan dan penyaluran bantuan kepada para veteran perang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan serentak mengheningkan cipta saat detik-detik peringatan Hari Pahlawan dilangsungkan. Peringatan tersebut seketika membuat suasana kota senyap. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menyatakan, peringatan detik-detik Hari Pahlawan di Simpang Jalan Jenderal Sudirman merupakan satu dari 3 titik pelaksanaan peringatan. Sedangkan 2 titik lainnya yakni di Balikpapan Baru dan di Simpang Beruang Madu. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Jadi diadakan mengheningkan cipta serentak, dibunyikan sirine yang langsung berpesan dari KMC. Bu, ada berapa titik Bu yang dilaksanakan untuk mengheningkan cipta sendiri di Kota Balikpapan, Bu? Ada 3 titik, yaitu pertama di TL Balikpapan Plaza, kemudian TL Balikpapan Beruang Madu, terus Balikpapan Baru. Sejauh ini dalam pelaksanaannya tadi tidak ada kendala Bu ya di lapangan? Alhamdulillah semua berjalan lancar dan aman. Selain di jalan raya, upacara memperingati Hari Pahlawan juga digelar di lingkungan pemerintahan hingga perkantoran swasta. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Jalan yang menghubungkan Desa Rawamakmur dan Handil Bakti Palaran Samarinda kini sudah bisa dilalui sepeda motor maupun mobil. Fisik jalan tersebut membaik setelah warga bersama tentara dan polisi bergotong royong melalui kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-115. Tidak hanya jalan, beberapa rumah warga termasuk rumah ibadah yang masuk dalam kegiatan gotong royong kini sudah bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum. Kasdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan menyatakan, perbaikan jalan ini untuk mendukung ekonomi warga termasuk pendidikan anak-anak. Agar pengerjaannya tepat waktu, tentara, polisi, dan warga bergotong royong siang dan malam. Dari Dandim, dari masyarakat, jalan tadi yang kita lewati, ya pasti itu sangat parah sekali. Ini oleh kerjanya bukan sampai siang aja nih, siang malam pasti kerjanya untuk menyelesaikan itu. Itu pun menurut saya masih bisa ditambahi lagi. Ya, dengan dibikin jalan itu, saya yakin daerah sini ya, antara desa ini ke desa berikutnya akan lebih mudah. Ya, terus anak sekolah akan lebih mudah. Hasil pertaniannya juga akan lebih lancar. Itu yang diharapkan, Pak. Awalnya jalan hanya berupa jalan setapak. Di waktu tertentu jalan tersebut sulit dilalui karena sempit dan licin. Warga diminta tetap merawat jalan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pura-pura siapa yang mau naik? Mana ini? Ayo ngambil fotonya biar cepat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.